Pemirsa, satu orang tewas dan dua terluka dalam serangan depot minyak di kota Makivka di luar Donetsk. Kelompok separatis mengklaim bertanggung jawab. Otoritas separatis di Donetsk, Ukraina Timur mengklaim telah menyerang depo minyak Artemida pada hari Rabu. Mereka mengatakan 4 tangki minyak berbobot 5.000 ton terbakar setelah serangan itu. Namun informasi ini belum dapat diverifikasi secara independen. Media-media lokal dan luar negeri kesulitan memperoleh gambaran lengkap tentang pertempuran di wilayah timur. Selain serangan rudal dan artileri, baik Ukraina maupun kelompok pemberontak yang didukung Moskow sama-sama memberlakukan pembatasan ketat bagi media. Sementara itu, areal kebakaran di hutan pinus New Mexico, Amerika Serikat dilaporkan semakin luas akibat hembusan angin. Ratusan warga setempat segera meninggalkan rumah mereka. Puluhan petugas pemadam kebakaran di negara bagian New Mexico berjuang untuk mencegah kebakaran hutan baru. Kobaran api terlihat jelas di kaki pegunungan Rocky dekat kota kecil di timur laut New Mexico, Las Vegas. Ini menjadi kebakaran hutan terbesar di Amerika Serikat yang telah menghanguskan lebih dari 487 km persegi. Petugas pemadam kebakaran memperkirakan api akan terus berkobar karena wilayah yang terbakar termasuk paling kering di Amerika Serikat. Sementara itu, Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham mengatakan telah meminta dana pemulihan dari pemerintah federal untuk mengatasi kebakaran hutan di New Mexico. Nyala api akibat hembusan angin melintasi banyak lereng gunung yang kering di New Mexico. Ratusan penduduk serta puluhan pasien dari rumah sakit jiwa segera dievakuasi saat petugas pemadam kebakaran berjuang untuk mencegah kebakaran tidak meluas. I want folks to know that we have 5 active fires in 6 New Mexico counties. Now, while for us this is productive news because it means that we can continue to really focus our efforts on the highest risk, most complex fires, those are in the north, clearly. Our enemy with this fire isn't just the fuel and the extremely dry conditions in the state and in our forests, but it is the wind. And when the wind is this dangerous and this unpredictable, and we've got gusts up to 70 miles per hour on many days, there is no way that you can actively pursue putting the fire out. Ratusan pekerja tambang lokal di Peru turun ke jalan pada hari Selasa akibat akses menuju tambang yang diblokir. Para penambang suku asli ini memprotes aktivitas ilegal dari perusahaan asal Cina. Ratusan pekerja tambang yang juga penduduk suku asli berunjuk rasa di kota Lima, Peru untuk memprotes Presiden Pedro Castillo dan pemerintahnya karena tidak memindahkan pihak perusahaan asing yang memblokir akses ke tambang. Dalam beberapa hari terakhir, para penambang lokal berkemah di tambang Las Bambas selama berhari-hari sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran oleh Minmetals milik Cina melalui anak perusahaannya MMG Limited. 700 orang pribumi diusir paksa dari tambang tembaga terbesar di Peru yang kini dimiliki oleh pengusaha asal Cina. Saat unjuk rasa, mereka meluapkan kemarahan kepada pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada penduduk suku asli. El gobierno ha tenido que prever esta situación con la comunidad mucho tiempo, no lo ha hecho. Sin embargo, solamente declara estado de emergencia, se están dando hechos de violencia que lamentamos mucho, venga de donde venga. Tenemos conocimiento que inclusive el día de hoy ha habido un atentado contra las instalaciones de la minera donde nosotros desarrollamos nuestras labores. Pemerintah Peru menetapkan keadaan darurat selama 30 hari, terhitung mulai 27 April di distrik Chalua Huacho dan Coyolurqui, Provinsi Kota Bambas, dan wilayah Apurimac.
Pemirsa, wabah COVID-19 di sebagian besar kota Shanghai dilaporkan berkurang dengan jumlah kasus baru turun di bawah 10.000 sehari dalam beberapa hari terakhir. Pihak berwenang Shanghai pekan ini mulai melakukan pelonggaran terbatas pasca penguncian atau lockdown di seluruh kota Shanghai. Lockdown di Shanghai selama hampir 1 bulan dilaporkan cukup mengganggu kehidupan jutaan warga dan setidaknya memberikan pukulan sementara bagi ekonomi China. Di distrik Chongming, pihak berwenang mengumumkan transmisi telah terputus di tingkat masyarakat. Perusahaan milik negara melanjutkan pekerjaan dan produksi, termasuk pangkalan pembuatan kapal di distrik Pulau Changxing. Suku cadang sedang dibuat di pabrik milik Hudong Zonghua Shipbuilding hanya sepekan setelah kebijakan lockdown dicabut. Pabrik ini menangani pesanan terbesar Cina untuk kapal pengangkut gas alam cair. Sementara sekitar 70 supermarket telah dibuka kembali di Pulau Changxing dan warga dengan izin kesehatan kini dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selain ke toko, pelonggaran pembatasan menjadikan warga bebas ke rumah sakit dan apotek. Shanghai mencatat sekitar 400.000 kasus COVID-19, wabah terbesar yang berawal dari kota Wuhan pada November 2019. Sekitar 10% stasiun bawah tanah di kota Beijing, China ditutup hari Rabu untuk mencegah penyebaran virus corona. Otoritas kereta bawah tanah di Beijing terpaksa menutup 40 stasiun kereta bawah tanah sebagai bagian dari tindakan pengendalian epidemi COVID-19. Tidak ada tenggat waktu yang disampaikan kepada publik kapan layanan kereta bawah tanah akan kembali berfungsi. Beijing sangat waspada terhadap penyebaran COVID-19 dengan makanan dan minuman, restoran dan bar terbatas hanya untuk dibawa pulang. Sedangkan pusat kebugaran ditutup dan sekolah-sekolah ditangguhkan tanpa batas waktu. Beberapa komunitas di mana kasus corona ditemukan telah diisolasi. Orang-orang yang tinggal di daerah terkendali telah diberitahu untuk tetap berada dalam batas kota, termasuk 12 daerah yang dianggap berisiko tinggi dan 35 lainnya dianggap berisiko sedang. Penduduk Beijing harus menjalani 3 tes sepanjang minggu karena pihak berwenang berusaha mendeteksi dan mengisolasi kasus tanpa memaksakan jenis lockdown seperti di Shanghai dan kota-kota lain. Hasil tes negatif yang diperoleh dalam 48 jam sebelumnya diperlukan untuk masuk ke sebagian besar ruang publik. Beijing pada hari Rabu mencatat hanya 51 kasus baru, 5 diantaranya tanpa gejala. Pemirsa, sebanyak 2,7 juta orang di Inggris dirujuk untuk pemeriksaan kanker selama setahun terakhir. Angka penderita kanker di Inggris sempat turun selama pandemi corona di tahun 2020. Just utter shock and horror. Lockdown akibat pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan angka penderita kanker di Inggris. Data dari Layanan Kesehatan Nasional Inggris (NHS), sebanyak 2,7 juta orang dirujuk untuk pemeriksaan kanker selama setahun terakhir, setelah penurunan besar pada tahun 2020 selama pandemi. Sementara pasien yang dicurigai terkena kanker tetap berada di level 116% dari tingkat pra-pandemi dan meningkat dari 2,4 juta menjadi 2,6 juta. Sedangkan jumlah orang yang menjalani perawatan kanker juga meningkat hingga 2.000 kasus sejak Maret 2020. NHS telah meningkatkan cara warga untuk mendapatkan diagnosis, meluncurkan toko serba ada untuk tes, klinik keliling, dan hotline gejala kanker untuk meningkatkan diagnosis dan pengobatan dini. Namun upaya ini dianggap terlambat bagi pasien kanker stadium 4 selama pandemi. When you've got cancer, you're constantly thinking how much it's spread now, and you are worried all the time. Really, I became a bit of a shell of myself for a little while. Even though I was fighting, I still felt quite empty. Eve Byrne, Direktur Advokasi untuk Badan Amal Dukungan Kanker Macmillan, mengatakan akses ke pengobatan masih belum cukup cepat. People are coming into the system for cancer checks, but if they do have a cancer, they're not getting treated as quickly as we need them to be. Just a bit of blood. Kampanye kesadaran kanker yang diluncurkan pemerintah di televisi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjanjikan rencana pengobatan kanker 10 tahun untuk memangkas waktu tunggu. Upaya lain adalah meningkatkan jumlah spesialis medis. Blood. That's new.
We have increased the numbers of specialists. The numbers of radiologists, for example, who read CT scans has gone up pretty much in parallel with the amount of cancer that we see. But we know that we're under pressure, and that's why we're putting in investment to correct that. Tidak ada obat untuk kanker. Meski demikian, para pasien tentu berharap ada perubahan sistem dan layanan demi menghindari kata terlambat dalam penanganan dan deteksi. Pemirsa, warga Sikh, Hindu, dan Yahudi ikut merayakan Idul Fitri bersama dengan warga Muslim Pakistan di Virginia. Bersama-sama mereka melawan Islamofobia yang kian meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Sona Aga yang berusia 9 tahun bersemangat untuk belanja. The nice dress, the henna, the jewelry. Sona datang bersama keluarganya untuk menghadiri perayaan Idul Fitri 1 Syawal bersama keluarga-keluarga Muslim lain. Tapi perayaan kali ini berbeda. This is a very special. You know why? Because this is a Sikh community organized. Komunitas Sikh ingin berterima kasih kepada komunitas Muslim Pakistan atas toleransi yang mereka tunjukkan kepada kaum Sikh di negara asal. Since I came to United States, mostly my friends are, you'll be surprised, are Pakistani Muslim. They are like my brothers. We feel like we are same. And the reason for doing this event is, for last so many years, you have been taking care of gurdwaras over there with such a respect. Koridor Kartarpur adalah perbatasan bebas visa yang menghubungkan kuil Sikh Kartarpur Sahib di Pakistan dengan Gurdwara Dera Babak Nanak di India yang dibuka pada tahun 2019. Perayaan ini juga dihadiri oleh anggota komunitas agama lain. I believe that everything should be above religion and we should be like real human beings enjoying together and living life in its completeness. Bagi Kelly Goldberg, ini adalah perayaan akhir Ramadan pertamanya. I think these events and any opportunity that you can get to go experience a different culture, to understand really what it's about, that Islam is a religion of peace, to know that, to experience that, to be in a room full of people here who are Muslims, among others, you will know, you'll have that first-hand experience, and there is no substitute for that. Bagi Muslim yang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan komunitas Sikh, ini menjadi kesempatan untuk secara halus mengatasi Islamofobia yang kian meningkat di Amerika, menurut kelompok advokasi Muslim Council of American Islamic Relations. So it's the right time, I think, that people should see that how we could handle and tackle all those issues which are directly related to the Islamophobia. Solidaritas lintas agama juga kembali ditunjukkan Gedung Putih ketika Presiden AS Joe Biden dan Ibu Negara menandai perayaan Idul Fitri dengan memperkuat tradisi kebebasan beragama di Amerika. Demikian laporan VOA. Ya pemirsa, beribadah di negeri berpenduduk mayoritas non-muslim memang tidak mudah. Namun para mahasiswa Indonesia di kota Saint Petersburg, Rusia memilih berkumpul di Masjid Soekarno sepanjang Ramadan lalu. Salat subuh dan Idul Fitri. Inilah suasana Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Biru Saint Petersburg, Rusia yang sudah dipenuhi para jamaah sejak dini hari. Mereka yang tidak kebagian tempat di dalam masjid, sholat subuh di lapangan sambil menunggu sholat Id tiba. Menurut media lokal, ini menjadi pemandangan biasa dalam beberapa tahun terakhir, karena yang hadir untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha lebih dari 150.000 orang, sedangkan kapasitas masjid hanya 8.000 jamaah. Mahasiswa Indonesia pun tak ketinggalan sholat Id di sana. Selama Ramadan, Masjid Biru ini menjadi pilihan utama mahasiswa Indonesia di Saint Petersburg untuk sholat dan kegiatan lainnya. Di sini kan kita nggak makan, cuma nggak makan, lalu buka bersama teman-teman. Tapi untungnya kami berada di dekat masjid. Kebetulan sama saya dekat sama masjid, jadi rasa Ramadan itu tetap ada karena tetap bisa tarawih, tetap bisa buka bersama di masjid. Selain lokasinya yang strategis, juga karena nilai sejarahnya. Di Indonesia, masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Soekarno. Dia bukan nama resmi, gitu ya. Dan saya rasa itu bagus ya. Dan ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman di sini, orang lokal maupun yang memang imigran, mereka tahu ini Soekarno banyak jasanya, Indonesia banyak jasanya dalam sini ini.
Itu karena masjid yang semula berubah fungsi menjadi gudang pada era komunis Uni Soviet kembali menjadi masjid atas permintaan Presiden Soekarno yang berkunjung ke Saint Petersburg tahun 1956. Selama Ramadan lalu, berbuka puasa dengan komunitas muslim dengan latar belakang budaya yang beragam membawa makna tersendiri. Serunya itu bisa diskusi sama orang-orang yang beda negara. Kadang ketemu sama orang yang nggak bisa bahasa Rusia, nggak bisa bahasa Inggris. Biasanya bahasa Arab dan Perancis gitu. Dan kan kita sulit nih gitu ya. Dan interaksi internasional kayak gitu yang bikin seru. Itu yang bikin beda banget sama suasana di Indonesia. Makanannya pun tidak mengecewakan. Bukan kaleng-kaleng ya, dalam artian mereka buatnya dengan rasa yang enak gitu. Menjalani aktivitas dan ibadah selama Perang Rusia dengan Ukraina bukan tanpa tantangan. Para mahasiswa pun yang sebagian mendapat beasiswa dari pemerintah Rusia berupaya bersikap netral. Jadi di sini tidak ada namanya salah Rusia dan salah Ukraina, tidak ada. Itu kan kepentingan politik masing-masing yang harus mereka selesaikan secara sistem kenegaraan mereka masing-masing. Kan berusaha objektif sih, memang ya kita di sini tidak terdampak loh. Justru kalau kita ngelihat sosial media, kita nggak tahu kalau memang itu ada perang, nggak tahu. Itu yang hebohnya itu di Indonesia sebenarnya. Mereka bersyukur tetap bisa melanjutkan kuliah dan beribadah Ramadan 1 bulan penuh, termasuk kesempatan berbuka bersama mahasiswa non-muslim sekaligus merayakan Paskah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Kita beralih ke informasi dari dunia hiburan. Pemirsa, sejumlah penggemar Star Wars di seluruh dunia pekan ini menggelar pameran barang-barang koleksi Star Wars milik mereka. Acara berlangsung di kota New York, Amerika Serikat. Waralaba dari kisah saga Star Wars telah menciptakan jutaan penggemar sejak film itu pertama kali diproduksi pada 1977. Dibintangi Luke Hamill, Carrie Fisher, dan Harrison Ford. Di antara jutaan penggemar adalah Daniel Prada, seorang pria asal Spanyol. Dia mulai mengoleksi memorabilia Star Wars sejak 25 tahun lalu. Ini koleksinya dipamerkan bersama koleksi penggemar Star Wars lain dari seluruh dunia. Pameran ini bertajuk The Fan Strike Back yang menampilkan lebih dari 600 benda-benda koleksi. It's been incredible to see people coming through saying, "Oh, I made one like that," or "Oh, that's how he did that," and that's been really enlightening as well in terms of just the craft that goes into it and the care. And what's so great about it is it strengthens the overall network of fans around the world, and it enhances the overall storytelling. Even though the stories are so powerful themselves, the fans have another way to relate to them. Ada patung tokoh-tokoh yang seukuran asli, serta area realitas virtual untuk dijelajahi para penggemar. Salah seorang pengunjung mengaku terkesan dengan benda-benda buatan tangan hasil kreasi para kolektor Star Wars. Yeah, so the thing I like the most is the handmade stuff, the things people had the time to make, because I don't. Seorang penggemar lain menilai pameran ini membuktikan betapa abadinya Star Wars di hati dan pikiran para penggemarnya. People like me who basically grew up on it, I think like even kids today, like children, teenagers, like see Star Wars and still see the amazingness, still see the big grandness of it all and the mythic storytelling of it all, and it still resonates with people, which I think is fantastic. This being the love of a fan to generate this whole entire show is a really good exhibit. It's really interesting, really good time. Pameran The Fan Strike Back akan berlangsung di kota New York hingga akhir musim panas. Pemirsa, suasana haru mewarnai pemakaman aktris senior Mieke Wijaya di TPU Tanah Kusir. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.